Assalamualaikum teman-teman. Hai, Mishu say hi. Hai. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman aku dan Mishu. Maksudnya pengalaman aku sebagai orang tua mendapati Mishu berhenti bicara. Jadi di usia 16 bulan atau 15 bulan gitu anaknya udah bisa beberapa kosakata, dan saat usia 17 bulan itu anaknya udah bisa lebih dari 20 kosakata yang berarti. Nyam nyam. Dan itu pun nggak cuman labeling doang Mishu ngertinya, anaknya tuh ngerti ini tuh memang bendanya apa. Misalnya kayak jaket itu dia tahu ini jaket gitu, nggak yang cuma nge-label ini itu doang. Dan pada saat umur 18 bulan anaknya tuh udah ngerti kayak perintah dasar dengan 3 bahasa gitu. Misalnya kayak Mishu ambilin ini dong, ambilin itu dong, udah ngerti. Disuruh gini, disuruh ke kamar gitu. Mishu don't laugh too much, mama is making video. Dan dari usia 18 bulan ke 19 bulan gitu anaknya tiba-tiba aja anaknya kehilangan kosakata. Semakin hari semakin berkurang dan benar-benar zero. Nggak ada satupun kosakata yang diucapkannya. Walaupun dia masih ngerti apa yang aku ucapin, apa yang aku perintahin, dia masih ngerti, cuman kosakata benar-benar hilang. Sampai nyebut mama pun udah nggak mau guys. Biasanya tuh bilang mama itu tiap saat, bilang mimi segala macam itu udah banyak dia ngomongnya. Sampai aku pernah juga dia ngomong mama mimi gitu, kayak udah merangkai kata, udah mulai merangkai kata gitu loh pada saat usia 18 bulan itu. Nah tiba-tiba aja anaknya berhenti bicara, bener-bener stop, nggak, pokoknya tuh mau kayak gimana pun aku mencoba buat mancing dia bicara, anaknya bener-bener nggak mau bicara sama sekali, cuman kayak gitu doang guys. Tapi anaknya perilaku lainnya masih kayak biasanya, masih normal, masih aktif banget, masih penasaran nanya ini dan itu, cuman nggak mau bicara doang. Nah setelah itu kami benar-benar khawatir, makanya kami coba tanya ke dokter. Pertama aku udah pernah bilang di video aku yang ini, kami nanya ke dokter Rashid Marcan dulu, dan kata dokternya stop screen time dan coba bicara satu bahasa, karena kami di rumah biasa ngomong 3 bahasa sama Mishu. Waktu itu benar-benar kami stop, benar-benar cut semuanya, sampai TV pun di rumah udah nggak nyala sama sekali demi anakku bisa bicara lagi. Seminggu setelah itu belum terlihat kemajuan sama sekali, dan kami coba hubungi dokter satu lagi untuk minta second opinion gitu loh. Nah kami pergi ke Mumbai saat itu, kami nanya ke dokter Cital ini gimana, apa ada yang perlu dikhawatirkan dari anaknya. Dan alhamdulillahnya kata dokter anaknya nggak apa-apa, ini cuman lagi di fasenya aja, malas ngomong, lagi menyerap kosakata katanya. Dan kata dokter Cital juga nggak apa-apa kalau kalian mau pakai 3 bahasa sekalipun, nggak apa-apa kata dokternya. Setelah 2 mingguan gitu kita stop, benar-benar stop screen time, anaknya udah mulai ngoceh kayak gini yang tadi Mishu, udah mulai ngoceh tapi belum ngomong apapun. Dan nggak nyampe sebulan abis itu anaknya udah mulai ngomong mama mimi, pokoknya semua diomongin guys. Say dada. Yeah. Daddy. Yeah. Pupu. Yeah. Say Azu. Azu. Pupa. Arey, wow, very good, Mishu. Mishu, what does the donkey say? What does the cow say? Yeah. What does the dog say? Bow, bow. Say bow, bow. What does the cat say? Meow. Meow. What else? What else? Quack quack. We should duck. Ducky. Yes. What does the ducky say? Quack, quack. No, quack, quack is difficult. Hey, what does the tiger say? We should tiger. You're very good. What does the wolf say? Wolf.
Yang paling aku kaget. Ya, iya. Dan yang bikin aku kaget itu guys, tadi pagi anaknya menghitung dari 1 sampai 10. Dan nggak yang hafal gitu ya, belum hafal gitu hitungannya. Cuman sekarang kan anaknya kita kasih buku, beliin buku yang banyak biar lihat-lihat buku apalah. Sekarang lagi senang dibacain buku, terus ngelihat angka di buku gitu, anaknya udah bisa nunjukin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10. Udah nyebutin dengan mulutnya sendiri gitu, kayak aduh, kayak benar-benar bangga banget semuanya. Kita benar-benar sukses nge-cut screen time buat Mishu. Yes. Yeah. Very good. Oh yeah. Wow, Mishu. Yeah. Yeah. Wow, Mishu. Very good, Mishu. Very good. 6. Yeah. Yeah. Good. Yeah. 7. Yeah. Oh, 8. wow. Mishu. 9. Very good. 10. Yeah. 12. Yeah. 2. There is 2 in this. Yeah. Yes, 1. Yeah. Yes, Mishu. Very good. Anaknya juga udah tahu huruf-huruf, udah tahu hewan. Pokoknya tuh di buku ada hewan-hewan tuh hampir 95% tuh udah katam nama-nama hewan yang ada di buku. Nama benda, pokoknya tuh udah tahu. Walaupun sebagian besar anaknya belum bisa nyebutinnya, cuman anaknya udah tahu banyak banget hal gitu setelah kita stop screen time. Sekarang sih ya kita nggak yang benar-benar cut banget, karena kita kan juga kadang main HP depan dia, jadi anaknya juga pengen lihat kayak di Instagram gitu ada video-video, kadang aku liatin juga, nggak yang benar-benar zero. Sekarang yang benar-benar zero itu cuman kayak sebulan aku benar-benar nggak main HP sama sekali, nggak nyalain TV di depan anaknya. Tapi sekarang karena anaknya udah ngerti, udah banyak yang ngerti, udah ngomong segala macem, aku udah liatin video-video. Kadang benar-benar jarang sih aku liatin, cuman kadang-kadang aku liatin video yang ada di Instagram atau video dia lagi main, aku liatin. Aku nggak tahu ini benar-benar gara-gara Cocomelon atau gara-gara kebanyakan screen time atau gimana. Dan itu pengaruh banget sama anakku guys. Setelah aku stop Cocomelon, biasanya pagi, siang, sore, malam Cocomelon, karena anaknya nggak mau makan kalau nggak aku nyalain TV. Ketawa mulu nih anak. Hey, Mishu, wait. Don't climb, you'll fall. Sekarang kalau misalnya kayak anaknya mau manjat, aku bilang don't climb, dia udah nggak manjat gitu, kayak ngerti gitu loh, nanti jatuh, nanti kena kepalanya sakit, kebentur kepalanya. Aku bilang anaknya ngerti dan nggak jadi manjat gitu loh. Waktu itu karena anaknya makan pagi, siang, malam, snacking juga, pokoknya tuh TV harus dinyalain biar anaknya tuh mangap gitu. Kayak dilema gitu, di satu sisi aku juga nggak mau kasih TV ke anaknya, tapi di satu sisi anaknya bebeknya seret gitu loh, mau dikasih makan kayak gimana pun tetap aja naiknya tuh irit banget gitu loh. Anaknya juga dikasih sufor juga kurang suka, diminum sih tapi dikit banget diminumnya waktu itu. Tapi sekarang sih dokter belum nyaranin untuk kasih sufor, anaknya masih ASI. Jadi teman-teman, di sini aku cuman mau share pengalaman aku aja. Mungkin dari teman-teman ada yang mengalami hal yang sama seperti aku, mungkin bisa mengikuti cara aku. Karena anak-anak memang beda-beda semuanya. Ada yang setelah dikasih screen time jadi makin pinter, jadi makin tahu banyak hal, jadi bisa nyanyi segala macam. Tapi ada anak-anak yang nggak bisa kena screen time, anaknya bisa kayak kecerdasannya atau kemampuannya menurun gitu loh, atau bisa hilang sama sekali. Jadi sekian dulu teman-teman video aku hari ini, itu aja yang bisa aku share. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah memberikan doa, nasihat, saran,
kritikan untuk Mishu, untuk kami dan keluarga kami, support gitu. Terima kasih banyak dan kami sangat senang menerima saran-saran baik dari teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.